pemirsa, saya Bidan Anita Nurul Nikmah dari Puskesmas Imogiri 1. Kali ini saya akan membagikan video tentang komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE pada pasien atau akseptor KB baru. Selamat menyaksikan. Bu Ani Karangtalun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ani, silakan duduk. Bu Ani, saya Bidan Anita. Ada yang bisa saya bantu? Oh ya, gini Bu, saya itu mau kafe, tapi Ya. saya masih bingung mau kafe apa. Oh iya, baik Bu Ani. Ibu sekarang usianya berapa ya? 40 tahun Bu. Usianya 40 tahun. Nah, Anaknya udah berapa? udah 3 tahun, udah 3 Adanya udah 3 ya. Terus usia anak terkecil 3 tahun. 3 tahun ya. Selama ini Ibu ada keluhan tidak, misalkan sok migrain atau tensinya tinggi atau punya penyakit riwayat penyakit gula atau keputihan seperti itu, ada tidak Ibu? Ada Bu. Tidak ada keluhan ya berarti ya. Menstruasinya kapan Bu? Rasanya sekarang lagi kan Bu. Sekarang lagi hari keberapa ini? Hari ketiga. Hari ketiga ya. Hmm. Baik. Selama ini Bu Ani pakai KB apa? Bersendiri. Oh, KB sendiri. Oh iya. Baik Bu Ani, kami Puskesmas Imogiri 1 melayani beberapa metode KB ya. KB itu ada yang hormonal, ada yang non hormonal ya. Ini saya tunjukkan ya Ibu, contohnya ya, contoh alat kontrasepsi ya, yang tadi saya sebutkan itu ada yang hormonal. Hormonal itu ada sontek KB ya, ini sontek nih. Kemudian ada implan. Ada implan ya Bu. Ya. Implan. Terus satu lagi pil. Ya. Ini KB hormonal Ibu ya. Kemudian yang non hormonal ada IUD. Ya. Semua metode KB itu ada keuntungan dan kerugiannya juga ya. Untuk yang KB hormonal itu sebenarnya hampir sama, cuman hanya bedanya itu yang dimasukkan beda. Kalau sontek itu cairan ya, dalam bentuk cairan seperti ini ya. Kebetulan Puskesmas melayani untuk yang 3 bulanan, sebenarnya ada yang 1 bulanan, ada yang 3 bulanan. Kemudian untuk implan ini nanti dimasukkan di bawah kulit ya, lengan kiri sebelah bawah, sebelah sini Ibu ya. Kemudian untuk pil ini nanti bisa diminum setiap hari ya, nanti ada caranya untuk minum pilnya. Kemudian yang non hormonal itu IUD ya, seperti ini, nanti bisa dimasukkan ke dalam rahim gitu. Untuk yang KB 3 bulanan nanti kita jadwalkan untuk kunjungan berikutnya, biasanya nanti ditulis di kartu KB-nya kapan harus kembali ya. Kemudian untuk yang implan itu nanti bisa dipakai untuk 3 tahun. Setelah 3 tahun bisa bongkar pasang atau ganti metode lain. Kalau pil harus diminum setiap hari Ibu ya. Nah, ini keuntungannya memang tidak mengganggu hubungan seksual ya. Terus kemudian tingkat efektivitasnya ya cukup tinggi ya, bisa mengatur atau menjaga jarak kehamilan ya. Kalau kerugiannya biasanya itu pengaruh ke siklus menstruasi Ibu ya. Biasanya nanti flek-flek lama atau lama-lama tidak mens atau namanya amenore ya. Kemudian peningkatan berat badan, kemudian flek-flek di wajah gitu nggih. Kemudian kadang-kadang ada yang keluhannya mual muntah, migrain seperti itu. Ini hampir sama karena isinya hormonal semua ya. Sedangkan yang non hormonal ya IUD ini, nah itu keuntungannya nanti mensnya jadi teratur Ibu ya. Mensnya jadi teratur. Kemudian tidak mempengaruhi hormon tubuh ya. Efektivitasnya cukup tinggi juga gitu. Dan kekurangannya memang kadang mensnya tambah banyak ya, siklusnya tambah, harinya itu tambah panjang.
Kemudian ada beberapa yang keputihan seperti itu. Ada juga yang waktu awal-awal pemasangan mengeluh kalau dibuat hubungan seksual sakit bapaknya gitu ya. Itu ada beberapa keuntungan dan kerugian, dan semua KB juga ada tingkat kegagalannya karena semua itu kan buatan manusia ya Ibu. Yang penting kita berusaha ya mengatur jarak kehamilan dengan metode KB ini begitu. Nah, kalau menurut saya Ibu itu lebih cocok untuk memakai IUD ya, karena usianya sudah 40 tahun, tidak berencana untuk menambah ultra lagi ya. Kemudian ini jangka waktunya panjang ya, jadi bisa sampai 8 tahun ya. Saya sarankan Ibu memakai ini gitu Bu Ani. Kira-kira nanti mengganggu hubungan seksual enggak? Oh ya, saya jelaskan dulu ya. Ini kan nanti kita pasang ya Bu. Ini kan nanti ada seperti pipa, itu pipa kecil ya. Jadi ini dimasukkan seperti sedotan itu Bu. Nanti masuk dalam sedotan. Posisinya waktu masuk terus begini ya. Kita buka dulu vagina Ibu dengan alat tosor bebek namanya ya, dibuka. Kemudian Ibu rahimnya diukur dulu ya. Kalau di atas 5 cm bisa dipakai ya Bu ya, bisa memakai ini maksudnya ya. Kemudian kita ukur, sudah ketemu ukurannya, lalu kita masukkan ini di dalam pipa, jangan seperti itu ya Bu, dalam pipa itu dimasukkan gitu. Kalau sudah terus ada tahanan untuk supaya dia bisa melekat di situ ya, terus kita tarik. Nanti posisinya di dalam seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian itu kan ada benangnya Ibu. Itu kan ngelaher di rongga vagina ya. Nanti kita potong. Nah, ini yang kadang kala yang membuat bapaknya itu kadang ada keluhan sakit gitu ya. Tapi nanti kita potong kira-kira ya 3 cm ya kira-kira. Kemudian kita pinggirkan Bu, pinggirkan ya, biar tidak langsung ke ini ya. Biasanya kalau baru kan masih posisinya masih kaku ya begini, tapi nanti kita pinggirkan. Dan kalau sudah dipakai untuk berhubungan, nanti lama-lama benangnya nanti keluar ke atas ya. Jadi tidak posisi apa ya, posisi lurus begitu, tidak ya. Jadi nanti keluar, insya Allah tidak mengganggu hubungan seksual gitu. Ya aku kan cuma kata saya gitu, alatnya tuh bisa geser enggak Bu? Ya baik. Ya memang di masyarakat itu kadang ada cerita-cerita gitu ya, nanti bisa pindah ke paru-paru, jantung. Itu tidak Ibu ya, ini sudah ada tempatnya sendiri di dalam rahim ya Bu. Biasanya kalau pindah itu tidak, malah bisa keluar. Kalau misalkan memang tidak pas gitu ya, itu malah bisa keluar. Kalau keluar ya udah kita ambil saja ya. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu? Sudah jelas, sudah mantap pakai IUD. Baik. Saya ulangi lagi, tadi Ibu sudah mantap pakai IUD. Nah, IUD itu untuk berapa tahun Ibu? 8 tahun. 8 tahun ya. Kemudian efek sampingnya apa tadi Bu? Itu banyak, tambah banyak Ya, terus ada keputihan. kemudian ya kadang-kadang itu ya, tapi nanti bisa diatasi ya dengan menjaga kelembapan daerah kewanitaan seperti itu ya Ibu ya. Ya baik, ini sudah mantap pakai ini ya Bu. Kalau sudah mantap, nanti mengisi lembar persetujuan ya. Kemudian Ibu persiapan diri dulu, monggo ke kamar kecil dulu, saya menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Ya, monggo silakan. Ya. Demikian video tentang komunikasi, informasi, edukasi pada akseptor KB baru. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.